Halo semuanya. Pernah kepikiran nggak kenapa petani kita tuh masih jauh dari kata sejahtera padahal tiap hari kita makan nasi? Action. Tapi Karawang panas banget sumpah dah. Ya, panas banget, nanti abis ini pengen blast gua. Iya cuy, dari kemarin kayaknya gua ngerasa nggak ada angin gitu loh. Ya sih, gue juga sekarang ngerasa banget ya orang panas banget atau karena sekarang banyak yang dibangun pabrik ya sih. Iya sih, gua juga setuju sih. Di KIC juga kan pabrik doang isinya tuh, nggak ada sawah sama sekali. Iya. Iya cuy, panas banget. Gua juga tiap berangkat ngeliatnya pabrik mulu di mana-mana. Ya, benar sih. Cuman gue punya cerita nih. Kalau dulu kota Karawang itu sempat dijuluki sebagai kota nasional lumbung padi. Masa sih? Iya. Oh, berarti Karawang tuh dulu disebutnya sebagai ini ya lumbung padi nasional ya? Iya. Iya karena zaman dulu itu orang-orangnya suka bertani. Oh begitu. Berarti Karawang dulu sekaya itu dong ya kalau misalnya disebut sebagai lumbung padi nasional. Iya dulu emang sekaya itu karena orang-orangnya emang suka bertani jadi makin banyak yang kaya. Tapi jujur nih, gue agak kepo sih gimana cara mereka menjual hasil panennya itu. Jadi gini Gi, yang setahu gua itu sistemnya sekarang petani masih pakai cara yang tradisional. Nah, caranya itu mereka ngejual hasil pertanian mereka itu ke tengkulak. Tapi dari yang gua dengar sih para tengkulak itu suka mainin harga. Ah, lu seriusan? Apa nggak kesusahan itu petaninya? Aduh, kasian juga ya jadi petani kayak gitu kalau dimainin harganya ya. Enggak bisa gitu. Kita harus cari cara, entah inovasi entah bagaimana biar petaninya tuh nggak kayak gitu. Dia bakal kesusahan banget. Entah gimana caranya, kita harus mikirin. Pakat, bener-bener setuju gua. Hai, lagi pada ngapain nih? Lagi pada ngapain nih? Tadi nggak ngapain, kita cuma iseng ngobrol aja habis UAS ngebahas perihal petani. Pertanian apa? Jadi gini Bill, Gimana tuh? mereka tadi kan gue lagi ngobrol-ngobrol santai gitu ngebahas Karawang kan dulu dikenalnya sebagai lumbung padi nasional. Nah mereka tuh penasaran gimana sih sistem pertanian sekarang tuh gimana, kayak cara mengolahnya, terus cara ngejualnya, terus cara ngasilinnya tuh gimana. Oh, jadi mengenai cara mereka itu tuh gimana sih mengelolanya kayak gitu ya? Iya. Sebenarnya kalau memang mendengar dari desa-desa yang ada, itu tuh petani-petani kita di sini tuh masih menggunakan cara yang tradisional. Jadi mereka tuh sistemnya masih yang menulis di buku, terus juga cuman mengingat gitu data-data hasil yang habis dipanen. Jadi sistem kayak gitu tuh belum bisa dipetakan gitu loh ke dalam. Jadi kayak misalnya musim berikutnya tuh kapan ya kita harus panen. Terus habis itu kadang bisa jadi bukunya juga hilang, data-datanya hilang. Nah sebenarnya dari kelompok 2 ini dia tuh mau ngasih suatu kontribusi yang besar buat para petani-petani lokal yang ada di Karawang ini. Nah, jadi kita tuh mengambil sistem modernisasi dengan cara yaitu membuat suatu aplikasi sederhana yang dimana isinya itu sebagai memudahkan cara petani agar bisa berkomunikasi dengan tengkulak gitu. Nah, kalian dan teman-teman semuanya mau tahu kan gimana sih cara kerja dari aplikasi web sederhana tersebut? Mari kita lihat dan simak penjelasan dari teman-teman yang lain. Iya. Kalau kalian mau tahu bagaimana sistematis dari web tersebut, seperti kayak membuat akunnya, cara petani itu masuk, dan apa aja sih isi dari web tersebut, itu bisa dijelaskan oleh rekan kami. Oke, jadi ini sistem web sederhana dari kelompok 2 yang kita bikin. Nah, di sini tuh ada tampilannya.
jika kalian belum buat akun, kita buat akun dulu sebagai tengkulak maupun petani. Nah di situ tuh di web itu kita bisa bertransaksi dengan aman, nyaman, dan tidak perlu takut ataupun terjadinya penipuan, karena di situ ada transaksi yang dibuat secara pembukuan digital. Terus dari tengkulaknya dapat memberikan harga penawaran yang bagus, dan dari si petaninya juga memberikan penawaran yang oke. Nah di situ terjadinya kesepakatan ataupun rekening bersama rekber untuk memfasilitasi dari jual beli beras ini. Oke, cara kerjanya yang pertama pasti memudahkan petani untuk menentukan jadwal kapan harus panen dan kapan harus menebar benih. Nah, terus juga bisa menginput ketersediaan jumlah hasil panennya, terus juga petani juga bisa memilih tengkulak. Lalu petani mendapatkan opsi untuk memilih tengkulak yang mana dan menentukan harganya berapa untuk ke si tengkulak yang nantinya akan membeli hasil panennya. Kemudian petani juga bisa memantau langsung grafik penjualan setelah nanti ada pembelian. Itu nanti grafiknya bisa kita lihat di history secara real time. Jadi petani nggak bakal ketinggalan info untuk hasil penjualannya. Sebagai tengkulak kita bisa melakukan yang pertama itu kita ingin membeli dari hasil panen dari petani mana yang ingin kita beli, yang terdekat atau yang sudah sering kita menjadi langganan kita. Lalu yang kedua kita bisa melakukan checking ke padi mana yang ingin kita beli, jenisnya apa, lalu kita bisa ngecek itu bagus apa masih apa kurang bagus. Nah sesudah itu kita bisa melakukan negosiasi. Setelah sepakat dengan petani tersebut, kita bisa melakukan pembayaran. Setelah kita melakukan pembayaran, kita bisa mengecek di story grafik hasil pembelian kita dengan si petani tersebut.